Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai selalu. Semoga di kesempatan ini masih diberi kesehatan. Di kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan Ibu Sukmawati, yang mana nantinya kurang berkenan ya, bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, sudilah kiranya dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sebetulnya jawabannya tidak begitu sulit. Hanya saja di sini kita harus menilai kejujuran ataupun kenyataan. Karena kenyataan itu pahit. Tapi apabila kita tahu kenyataannya, maka untuk selanjutnya kita akan tahu pula kebenaran. Awalnya manusia Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, yaitu Adam. Itulah manusia pertama yang diakui, yang pertama ada di muka bumi ini, yaitu Adam. Dan selanjutnya di Hawa dan keturunan-keturunannya. Nabi itu adalah sebutan ataupun manusia yang menyebutkan nabi ataupun yang memberi nama. Kalau Allah tidak pernah menyebutnya nabi, Allah menyebutnya rasul. Kita di sini harus jujur dan tidak memihak ke sana kemari. Artinya mana yang sebenarnya, agar kita tidak sulit mencerna ataupun mengenal makna dan arti yang sebenarnya. Nabi Adam adalah manusia yang pertama, ataupun manusia yang pertama, ataupun yang disebut nabi yang pertama. Ketepatan dalam ajaran Islam ataupun ajaran agama Islam, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir ataupun yang disebut nabi yang ke-25, atau mudahnya disebut nabi yang terakhir. Maka kalau Nabi Adam yang awal adalah manusia, tentunya Nabi Muhammad juga manusia. Hanya saja bedanya dia beribadah lebih dari kita pada umumnya. Kesabaran dan tawakalnya dikala dia mendapatkan cobaan ataupun musibah, ataupun yang akan menjadi contoh ke depannya, lebih dari manusia yang seperti kita ini ataupun disebut manusia biasa. Ketepatan pula Nabi Muhammad bin Abdullah membawakan agama, yaitu agama Islam, ataupun mendirikan agama Islam yang awal mulanya beliau yang diakui dalam ajaran Islam
beliau menyelamatkan agama Islam ataupun dalam kalangan yang agamanya saja, tidak ada agama-agama yang lain. Kala itu dia memperjuangkan untuk agamanya beliau sendiri. Dan Insinyur Soekarno kala itu dia ada di zaman penjajahan. Kala itu negara Nusantara ini sebelumnya dijajah ratusan tahun ataupun 300 tahun. Kala itu untuk mengusir penjajah, Insinyur Soekarno mempersatukan putra dan putri, pemuda dan pemudi yang semangat juangnya untuk mengusir penjajah, yaitu beliau mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan juga agama Islam, mempersatukan untuk melawan penjajah ataupun mengusir penjajah dari Nusantara ini. Setelahnya terusir penjajah dari Nusantara ini, barulah berdiri yaitu kemerdekaan, disebut kemerdekaan. Insinyur Soekarno tidak memandang suku ataupun ras. Kita tidak bisa panjang lebar ataupun terlampau jauh ya, karena ini lampu panjang. Kita persingkat dengan kitab ataupun yang disebut dengan kitab-kitabnya, bukan berarti dia itu kitab. Kalau di rukun Islam ataupun di rukun imam, kalau di rukun imam dia percaya dengan kitab-kitabnya. Ini beda ya, kitab ini di rukun imam tentunya percaya dengan kitab-kitabnya, itu percaya dengan kitab-kitabnya Allah. Kitab itu yang mana? Apakah yang ditulis oleh manusia? Apakah memang sudah tertulis, memang terletak di alam ini sebelumnya? Maka pembenarannya ada dalam diri manusia itu sendiri. Kalau di kitab Al-Quran itu tentang rumus yang diajarkan tentang pelajaran tentang perjalanan Islam, tentunya itu tentang keagamaan Islam. Sementara kalau di rumus Pancasila dia mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, karena teraih tadi kemerdekaan. Dari perjuangan itulah maka terbentuk Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang disebut di bawah lambang Garuda Pancasila, yaitu simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Di situ tertulis tidak memandang ras ataupun suku, karena berjuangnya negara ini untuk persatukan, mengusirnya penjajah, untuk mempersatukan dari segala suku yang ada di Nusantara ini. Setiap yang berlindung di bawah naungan Pancasila itu wajib dan berhak dilindungi oleh undang-undang yang ada. Itu ada perbedaan. Kalau kitab, kalau dia kita cabur, maka yang di agama itu juga, misalkan yang di agama Islam tentunya ya di kitab Al-Quran yang diceritakan tentang Islamnya. Kalau dia
Di Pancasila, di rumusnya, maka untuk mempersatukan dari segala suku, yaitu terkait dengan keislaman. Karena sebelum terbentuknya Nusantara ini, keislaman itu sudah ada dari sebelumnya. Untuk mewujudkan keislaman dari sebelumnya, makalah itu timbullah penjajahan yang ratusan tahun, sehingga jadilah rumus Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini akan menjadi contoh bagi penduduk-penduduk dunia, karena ini akan tertulis keislaman ini untuk mempersatukan dan kesatuan yang ada di Nusantara ini, dan menjadi contoh di muka bumi ini untuk manusia selanjutnya. Mungkin di sini kurang berkenan karena kejujuran itu sangat menyakitkan. Tapi tanpa kejujuran kita tidak akan mendapatkan kebenaran. Suatu kenyataan itu memang sangat menyakitkan. Tapi tanpa kenyataan itu pula kita akan menjadi kebodohan yang tak akan ada habisnya. Marilah kita berpikir secara jernih, karena alam ini sudah lama murka. Sampai di sini, dan waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.